Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan tips otomotif channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu bahagia, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya tips otomotif channel. Di kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan informasi yang penting, tips tutorial yang penting ini sekali teman-teman, khususnya para teman-teman para pengguna mobil Avanza Xenia. Jadi untuk tips kali ini yaitu apa? Sekarang kan bulan Oktober ya, Oktober, November, Desember itu waktunya musim hujan. Jadi banyak sekali kejadian untuk mobil Avanza Xenia itu air hujan ya, air hujan bisa masuk ke dalam mesin teman-teman. Caranya bagaimana, ini nanti saya tunjukkan. Terus penyebabnya apa, bagaimana prosesnya, akibatnya apa. Simak terus videonya berikut ini. Jangan lupa dukung terus channel tips otomotif channel, tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video tentang tips otomotif yang bermanfaat teman-teman. Jangan lupa tetap dukung terus, di subscribe dan di like dan komen. Oke, bagaimana cara kok bisa air itu masuk? Ini bisa air hujan atau waktu kita mencuci mobil teman-teman. Jadi begini, jadi saat hujan atau kita mencuci mobil, ini kan air masuk ya, air jatuh ke sini, kemudian mengalir ke talang air ini, masuk ke lubang-lubang talang air ini ya. Nah, ini yang banyak terjadi untuk mobil Avanza dan Xenia itu, pada talang air di dalam sini itu kropos dan bocor. Kemudian masuk ke dalam, ini kemudian saya tunjukkan ya di dalam seperti apa. Nah ini ya, air hujan atau air saat kita mencuci mobil masuk ke dalam talang air yang di depan kaca ini ya. Ini masuk melalui lubang-lubang ini. Kemudian kalau normal, kalau masih bagus, itu talang tidak boleh bocor. Jadi biasanya karena usia ya, itu biasanya untuk mobil Avanza dan Xenia itu ada terjadi kebocoran atau ada kropos di bagian bawah talang air ini teman-teman. Bisa kelihatan enggak? Nah ini ya, di bawah sini. Nah di bawah talang ini ada kropos sehingga bocor ya. Nah jika bocor maka air akan menetes ke bawah sini dan menimpa atau mengenai tutup filter. Sebenarnya filter udara ini sudah ada tutupnya, tapi tetap bisa masuk teman-teman. Ini sudah banyak terjadi pada mobil Avanza dan Xenia. Ini sudah menjadi istilahnya menjadi penyakit ya. Nah ini makanya ini saya buatkan videonya, karena mumpung ini pas musim hujan ya, jadi curah hujan tinggi, resiko air masuk ke dalam filter udara ini sangat bisa terjadi teman-teman. Oke, saya lanjut ya. Jadi air bila ini bocor, teman-teman bisa cek ya, ini dikasih air, kemudian dicek jika ada air netes dari sini bawah talang kemudian jatuh ke box filter, jangan buru-buru, aman ya karena ada filter udara. Karena di beberapa mobil itu banyak, walaupun sudah filter udara ini bocor, air bisa masuk ke dalam box filternya. Dari mana air bisa, bagaimana air bisa masuk ke box filter udara ini coba kita telusuri ya teman-teman. Kita buka dulu box filter udaranya ini. Caranya mudah ya teman-teman, membuka box filternya. Kita buka pengaitnya seperti ini, tinggal kita angkat, kita taruh sini. Nah ini ya, di dalam filter udara sudah terbuka ya teman-teman. Sebelum saya lanjut, saya informasikan dulu apa akibatnya bila air hujan atau air saat kita mencuci bisa masuk ke dalam box filter udara ini teman-teman. Di sini kan ada lubang throttle body ya. Throttle body itu menghisap
menghisap udara melalui filter ini, box filter ini masuk kehisap oleh throttle body, kemudian masuk ke ruang bakar untuk terjadi pembakaran antara bahan bakar dan udara. Apa akibatnya jika air ikut terhisap masuk? Jika air sampai terhisap masuk dan bercampur dengan saat pembakaran, maka akan terjadi water hammer. Water hammer itu apa? Water hammer itu terjadi air yang masuk ke pembakaran, kemudian bila itu terjadi, maka stang shaker atau piston itu akan bengkok teman-teman, karena sistem air itu kan tidak licin ya, itu membuat piston berat, kemudian menyebabkan macet ya, kemudian stang shaker macet, piston jebol ya teman-teman. Dan untuk perbaikannya jika terjadi water hammer itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit teman-teman, karena seluruh dalamnya mesin ini akan rusak, partnya pun juga mahal ya teman-teman. Bisa untuk perbaikannya itu bisa mencapai puluhan juta ya, 10 juta lebih teman-teman. Jadi agar untuk menghindari hal itu terjadi, baiknya teman-teman perhatikan hal ini, khususnya pada teman-teman pengguna Avanza dan Xenia yang model box filternya seperti ini ya, yang seperti ini. Ini biasanya untuk Avanza Xenia Rastereos lama yang old sama yang all new sebelum dual VVT ya, sebelum yang dual VVTi. Box filternya masih ukuran besar seperti ini, modelnya seperti ini riskan sekali terjadi air masuk, kemudian masuk ke dalam throttle body, terhisap masuk ke pembakaran, itu yang menyebabkan water hammer. Oke lanjut. Kemudian ya, jika terjadi kebocoran air saat hujan atau saat mencuci, air netes kemudian masuk ke sini teman-teman. Di filter ini, filter udara sendiri itu sudah ada sealnya, seal karetnya ini ya, keliling ya, seperti ini. Tapi ini belum jaminan air tidak masuk ya teman-teman. Jadi ketika air netes masuk ke dalam box filter, di atas box filter ini akan mengalir di tepi-tepi ini, di tepian seperti ini bisa dicek ya. Jika ada air yang pernah masuk, itu akan ada jejaknya, akan ada bekasnya, putih-putih ya, putih-putih jejak airnya. Kalau tempat mobil saya ini alhamdulillah cukup aman ya teman-teman. Nah, ketika air masuk ke dalam sini, maka akan mengalir kemudian masuk melalui ini teman-teman, melalui sekat ini, dan kemudian mengalir masuk ke bawah sini, lalu bisa kehisap throttle body ya. Itu yang sangat berbahaya, dan ini yang sering terjadi pada mobil Avanza dan Xenia. Jadi teman-teman perlu perhatikan dan perlu waspada ya, karena efeknya sangat mengerikan ya, sangat berat sekali. Bila masuk ke dalam mesin bisa jebol ya, mesin bisa rusak teman-teman, karena hal sepele ya. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa tahu ya, kemudian bisa mengecek filter udaranya jika tipenya sama dengan mobil saya ini, karena ini saya buat berdasarkan pengalaman banyak teman, banyak orang-orang itu terjadi. Jangan sampai terjadi dengan mobil teman-teman ya. Coba kita buka filter udaranya teman-teman, kita lepas filter udaranya. Nah, untuk di bagian ini sendiri, yang bagian filter, ada dua ruangan ya, ini untuk hisap filter udara. Di sini jika air masuk ke sini, ini masih aman ya, karena terhalang ini ada sekatnya, tidak bisa masuk ke throttle body. Karena di sini pun juga, kalau di ruang sini sudah ada lubangnya teman-teman, dari pabriknya sudah disediakan lubang itu ya, lubang pembuangan air jika kemasukan air.
Tapi kalau di sini tanpa lubang ya. Nah, ini banyak teman-teman yang memodifikasi untuk mengantisipasi air masuk ke throttle body ini, ke hissab. Maka kadang ini dibor atau dibuat lubang. Kalau menurut saya jangan membuat lubang di sini ya, di bagian throttle body ini ya. Karena udara yang masuk ke sini harus benar-benar bersih ya teman-teman, agar pembakarannya sempurna. Kalau dilubangin percuma ya, dikasih filter udara, karena udara ini sistemnya menghisap ya. Jadi udara dari luar kalau ini dilubangi bisa masuk ke hisap, udara yang tidak bersih masuk ke dalam throttle body. Kalau di sini kan dilubangi dari pabrik, karena sebelum masuk ke sini sudah disaring oleh filter udara. Lalu bagaimana cara mengantisipasi agar tidak sampai air jika masuk ke filter? Jangan mengantisipasi gimana cara air tidak sampai masuk ke filter udara ini. Air masuk itu lewat sini ya, yang berbahaya teman-teman. Jadi coakan ini walaupun sudah ada karetnya, kadang ini bocor juga. Ada beberapa teman yang menutup ini dengan lem besi ya, bisa dilem, ditutup dengan plastik atau apa ya, potong kecil terus ditutup. Saran saya jangan melubangi, mending ini ditutup aja untuk mengantisipasi, tidak masalah teman-teman, agar tidak masuk ke throttle body. Itu cara untuk mengantisipasinya ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa juga membuatkan penutup semacam ini ya. Ini kan harusnya tidak ada ya, ini teman-teman, seperti ini ya. Ini tutup box filternya. Nah, ini cara saya untuk mengantisipasi agar air yang misal terjadi kebocoran pada talang air itu tidak sampai masuk ke dalam box filter udara. Ini saya kasih penutup di atas box filter ini, walaupun tidak enak dipandang ya, tapi yang penting aman ya teman-teman. Saya kasih dengan mika seperti ini ya. Ini mika sekat buku ya, atau cover buku, atau teman-teman bisa menggunakan apapun ya, menggunakan plat aluminium atau plastik atau karpet atau apapun. Ini saya kasih lakban. Dengan cara ini sudah aman ya. Dan ini bahannya pun tidak, walaupun ini ruang mesin panas ya, ini tidak terbakar, tidak meleleh teman-teman. Ini sudah bertahun-tahun ya. Ini saya pasang untuk mengantisipasi terjadinya air masuk yang menyebabkan water hammer ya. Nah, ini punya saya sudah saya pasang. Ini sudah saya kasih pengaman seperti ini ya. Ini bisa juga teman-teman mencontoh ini seperti ini, aman alhamdulillah teman-teman. Jadi yang penting itu tutupnya sampai dari menutupi bagian atas dari sampai ke belakang sana ya, dari filter udara. Jadi misalkan air masuk netes ke atas box filter, tidak sampai jatuh ke tepian ini yang menyebabkan air bisa masuk. Jadi ketika air netes langsung jatuh ke belakang sana, makanya ini belakangnya agak panjang biar jatuh ke bawah. Itu ya teman-teman, tips dan tutorial saya tentang bagaimana cara memberi cover pada filter udara agar air tidak bisa masuk. Jadi sekali lagi bagi teman-teman agar mengantisipasi, waspada ya terhadap air yang bisa masuk. Ini sudah banyak terjadi pada mobil Avanza dan Xenia, khususnya yang tipe mobil yang filter udaranya seperti ini. Sekali lagi, yang kebanyakan yang filter udaranya masih bentuknya seperti ini. Kalau yang sudah dual VVTi itu sudah beda ya, beda bentuk filternya, maka sudah aman dan sudah jarang terjadi. Kalau modelnya masih seperti ini, mending dibuat pengaman, ditambah pengaman seperti ini. Oke teman-teman, itu saja tips kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa didukung terus channel Tips Otomotif Channel, di like dan share dan di subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada masukan dan saran silahkan
tulis di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan ya teman-teman. Kita saling berbagi, kita saling memberikan informasi seputar tips otomotif yang bermanfaat. Sampai jumpa di tips otomotif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.